Kantong, Semar. Gunung Kemukus terkenal dengan salah satu mitosnya yang melegenda, yakni ritual pesta seks. Bahkan, ritual tersebut sudah ada sejak lama dan konon masih sering dilakukan hingga saat ini. Usut punya usut, ritual pesta seks tersebut berasal dari tragedi yang menewaskan pangeran dari Majapahit, Gunung Kemukus yang terletak di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah ini. Di balik keindahannya yang memukau mata, ternyata Gunung Kemukus menyimpan legenda yang tragis. Di gunung tersebut, bersemayam makam Pangeran Samudra dan Dewi Roro yang dibunuh oleh pasukan Majapahit. Berdasarkan cerita yang beredar, dulunya Pangeran Samudra merupakan anak dari Raja Majapahit. Suatu ketika, Pangeran Samudra jatuh cinta dengan ibu tirinya yang baru saja dibawa ke kerajaan, yakni Dewi Roro. Cinta pun bersambut. Dewi Roro ternyata juga memiliki perasaan yang sama dengan anak tirinya. Akhirnya, keduanya pun memutuskan untuk melarikan diri dari Majapahit agar bisa bersatu. Naasnya, mereka berdua tertangkap basah saat akan berhubungan intim. Mereka pun langsung dibunuh dan dikuburkan di tempat persembunyiannya saat itu, yakni Gunung Kemukus. Ritual pesta seks. Dari legenda itulah akhirnya muncul ritual pesta seks. Menurut rumor yang beredar, jika ada peziarah yang melakukan ritual seks di sekitar area Gunung Kemukus, maka ia akan dilimpahi kekayaan. Di tengah mitos ritual seks Gunung Kemukus, Sumber Lawang, Sragen, sebelum meninggal, Pangeran Samudra bersabda bahwa siapa saja yang bisa melanjutkan hubungan intim selama 7 kali atau 35 hari sekali setiap malam Jumat Pon atau Jumat Kliwon, maka akan dikabulkan segala hajatnya. Hal tersebut dikarenakan saat Pangeran Samudra ingin melakukan hubungan intim dengan Dewi Roro, keduanya langsung dibunuh saat itu juga. Selain itu, ada juga yang mengatakan ritual seks tersebut harus dilakukan dengan orang asing, tidak boleh suami, istri, atau kekasih masing-masing. Pergeseran cerita Pangeran Samudra. Kisah Pangeran Samudra di tengah mitos ritual seks Gunung Kemukus, Sumber Lawang, Sragen. Akibat mitos ritual seks tersebut, bisnis prostitusi di wilayah tersebut semakin meningkat. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Sragen mencoba meluruskan mitos Pangeran Samudra dan Dewi Roro. Dijelaskan bahwa Pangeran Samudra tidak pernah melakukan perselingkuhan dengan Dewi Roro atau yang juga dikenal Raden Ayu Ontrowulan. Justru pangeran dari Majapahit tersebut merupakan mualaf yang diangkat menjadi murid Sunan Kalijaga. Diceritakan dalam jurnal tersebut, Pangeran Samudra meninggal karena sakit dan akhirnya dimakamkan di kawasan Gunung Kemukus. Saat mendengar anak kesayangannya meninggal, Raden Ayu Ontrowulan langsung mendatangi makam Pangeran Samudra. Sesampainya di sana, Raden Ayu Ontrowulan sangat terpukul dan langsung memeluk pusara anaknya. Beberapa saat kemudian, Raden Ayu Ontrowulan tertidur dan bertemu dengan putranya secara gaib. Ia mengutarakan kesedihannya karena ditinggalkan sang anak. Kemudian, Pangeran Samudra menyuruh ibunya untuk mandi di sendang yang sekarang dikenal dengan Sendang Ontrowulan. Berkat rasa cintanya yang besar kepada sang anak, akhirnya Raden Ayu Ontrowulan berhasil moksa atau terbebas. Hal tersebut dikarenakan jasad ibu tiri Pangeran Samudra tidak ditemukan sampai sekarang. Kantong, Semar. Berikut fakta dan mitos dari Gunung Kemukus. 1. Ritual di Gunung Kemukus. Para peziarah yang datang ke gunung yang terletak di Desa Soko, Pendem,
Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen ini mayoritas bertujuan untuk mencari berkah. Ritual yang dilakukan di kawasan tersebut juga cenderung sama dengan beberapa daerah-daerah yang disakralkan lainnya, seperti Gunung Muria, Gunung Kawi, dan Gunung Jati. Para peziarah diharuskan untuk nyekar mendatangi sebuah makam yang dianggap makam dari orang sakti pada masa hidupnya. Selain itu, di sekitar makam juga terdapat sumber mata air. Para peziarah juga diwajibkan untuk mandi di sumber mata air tersebut. Setelah itu para peziarah bisa langsung melakukan ritual atau menyepi di kawasan tersebut. 2. Bersemayam Pangeran Samudra. Makam yang dikunjungi oleh para peziarah di Gunung Kemukus, di dalamnya bersemayam jasad dari Pangeran Samudra. Menurut cerita di sekitar kawasan tersebut, Pangeran Samudra adalah pangeran dari Kerajaan Demak. Setelah itu para peziarah bisa langsung melakukan ritual atau menyepi di kawasan tersebut. 3. Legenda Pangeran Samudra dengan ibunya. Setelah diusir ayahnya dari kerajaan, Pangeran Samudra kemudian mengembara. Pengembaraannya berakhir di Gunung Kemukus dan meninggal di lokasi tersebut dalam keadaan merana. Raden Ayu Ontrowulan yang kemudian menyusul Pangeran Samudra juga meninggal di Gunung Kemukus. Sebagai lambang cinta mereka, Pangeran Samudra dan Raden Ayu Ontrowulan dimakamkan dalam satu liang lahat. 4. Tak hanya satu versi cerita. Banyak versi cerita yang mengisahkan mengenai Pangeran Samudra yang jatuh cinta kepada ibunya. Cerita lainnya bahkan lebih seru dan dramatis. Misalnya cerita yang menyebutkan bahwa Pangeran Samudra dan Raden Ayu Ontrowulan bertemu di kemudian hari di kawasan Gunung Kemukus. Keduanya lantas tak bisa lagi menahan rasa rindu setelah lama tak bertemu. Mereka kemudian melakukan hubungan seperti layaknya suami istri. Namun aksi ibu dan anak ini keburu dipergoki oleh warga dan kemudian dibunuh. Sebelum ajal menjemput, Pangeran Samudra sempat berujar bahwa siapa yang bisa melanjutkan hubungan intim mereka, maka segala permintaannya akan terkabul. Tidak ada yang tahu pasti cerita mana yang merupakan fakta. Namun cerita yang terakhir inilah yang sering terdengar di kawasan Gunung Kemukus. 5. Sarung-sarung berisi manusia berserakan. Cerita dari Gunung Kemukus ini kemudian menyebar ke berbagai daerah. Para peziarah yang ingin mencari berkah berbondong-bondong datang untuk melanjutkan ritual sesuai dengan cerita legenda Pangeran Samudra. Kantong Semar. Itulah deretan misteri dan mitos Gunung Kemukus.